Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terangkan dalam sejarah Islam, yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, suku, kabilah, ras, marga. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, bahkan dalam proses dakwah, ya. Dalam proses dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng benar. Setiap saat ingin bunuh Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad itu matilah, yang mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah, nak dipateni dia, ya anak ditabok bapak dhewe, tabok wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah iku tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ki ngoten. Nak wong liya darane elek iku kalau dene sing ngeblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyah dan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasul. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj, ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib, ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini? Ben sampean ngerti kan bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang. Kalau kalian ini mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib nih tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wami waro Ishak apa Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS. Sing lahir Ali Saron CS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi.
Makanya orang-orang Arab pun akan ngusir orang Yahudi ke Palestina ya rapati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi disebut Nabi Ibrahim. Ibrahim dua anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 niku sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Misalnya nak liani Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan wong Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Paham kok napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan ku tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu jarak. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu komentan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim saking ibu Sarah, paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah itu manut gambai dhisik sing napa Yahudi. Jadi Sarah ora Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taurus. Saya ini bojone Karmen karena jadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Jadi Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub ku ngelahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk ngelahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Dan mulai di Nabi Yusuf itu di masalah, kita tahu sama Bajule kok saya sempat ketemu. Lalu Mesir itu negara Islam lain, tarik perutnya agak membabai di situ. Sing Nabi lah, itu yang ada sejarah, jadi kapan? Lalu ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi, ya ono walakot hamad bihi wa hamman apa? Biha. Ya cuma Nabi ora tidak selingkuh, Nabi ya tahu wa hamman apa? Biha. Nabi Yusuf dia turun nanti tengguti Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ning tingkar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora samela-mela, ora urusane kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo debet bedik. Ngomong ae. Mulane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah iki kira seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek juga ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Pak. Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng.
Dan ada di pejabat iso seneng kayak di mergo nurut, paham. Niku mun sunatullah. Niku ora usah protes. Ayo seneng mbak-mbak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih. Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning tinggal negara khas Nabi gak masuk akal. Mulane negara ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi sing ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai iki wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat mlaku dijaluki dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ora iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Jadi kita jaluki dhuwit ben tau ngamal. Nah, itu wong sugih setiap saat ngamal iso. Iya, itu warak. Paham ya? Wali-wali itu seneng dijaluk muridnya yang melarat timbang sesugih. Alasannya sederhana. Kowe wis melarat nisan dadi wali wong donya wis jere. Dadi nak melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat lan tok. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten mantu. Lha iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Lha iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Orang orang juga kuat itikaf. Oh, ini ilmu kuno lah. Nah, akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku. Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke dia opo. Ya ora kok karo kere dia opo. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turono kok jatahe anakmu juga tamu kere engkek. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong apa? Jeng para anak Utsman jalan duit gue hormat. Oh, ya sing kere iki sing dan kere tetap duwe ngamal, paham ya? Paham, untuk PP kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten pengen. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turunnya udah cilik, saya kena 3 kali diturunnya kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang kalau lampunya dipateni. Bareng tahun itu hormat, lampu dipateni, ya gelondangan bareng, tawangannya di orang tengah anjani. Bareng gelondangan bareng, sana anjani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esok jamaah subuh kajian Nabi manjan Nabi. Jadi ini kajian Nabi pangeran dulu ambek kue guyu saking senenge ambek kue. Lah sebudi ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Warsi. Dene tetep bebong ngancani ya mau aku piring mbek sendok gluntangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong melarat dilatih ngamal iki semburu dicatat santri-santri sing melarat-melarat. Lha iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal.
Tapi aja jadab terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto akhiratnya ranto. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkan min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Balik aja gedeng jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane kok ana angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi inni atkantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in dabetikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa? Minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Ini yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglahirno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Nanti lari kayak gede teman-teman orang hamil tua bojone ditinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Yes, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya. Ketika Ibrahim namun napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim. Korean tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrano wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nggak terus dibangun kan itu mbok bayangno. Desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim yo trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo Ismail do setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani.
Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta Rohibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngantul iku anak. Tapi orang nara anakku, aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin kan anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ngomong kenapa? Yo, ini ponakanku ya, bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamun nubuwah, nenggone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi seumur 12. Ketika Nabi umur 21 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama, betul. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun wis ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu di sini Mesaro. Mesaro jeneng lanang gitu. Orang Arab Mesaro jeneng apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriyu jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utama ini min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi itu rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pece wong ra ngandel. Mergo sake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke Nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pecek wah. Darane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mimpin. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia kruiting elek ndek puasa, pinter ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, ganteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku Nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kok tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua qira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi
Musa. Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Uang sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, ora roh napa. Sehingga orang-orang Medina yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbaha ala ma unzila ala Musa ala Isa Musa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tengah kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imannya itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa?
Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong cawe wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kon dhuwur gunung. Tol al badru napa? Alaina. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok ana sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tol al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ono wong sing iman, kayak rukun Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-Badru apa? Alaina min saniyatil wad. Lalu tengene tare-tare nu lucu. Caca putri kepen rondi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ono sing di dhuwur loteng mamang. Ora, terangane Nabi bareng iku biasa. Bareng dirubung ngakal sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad dua ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenang. Lha tak iku aja nabi tenang. Mulane sing rumong rapati ganteng kiai aja pede nemen-nemen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune goang kriting pesek wah makane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing aku-aku, ujung-ujung yang mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sampai nak takut yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu alasannya orang pantas sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, orang seniman ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nah panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi bawah itu artinya melane wong nganggo klambi iku Nah, kemana seniman seneng gambar wong muda. Lah wis mali radil kan ora sopan digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong wedok? Pak, mali radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lan nek tawa kudu napa? Muda. Wis macam-macam. Kabeh jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi, ono Solikin Joko Sopo jadi satria nopo ini. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni satria ini inget Ratu ra Megawati loro. Jadi nak uang PDIP berarti muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat muni Satrio ini, paham ya? Nak uang Kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia muni Karmen nggak ada pantas Kiai, jadi milih seneng Arab dan Imam.
Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon itu siapa yang ditangkap itu? Kurtubi sini? Tantowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Kok informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq lima bena ade. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan ada bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarakanku Nabi. Mereka jenenge Mahdi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi, mereka mitos Aden itu, swarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ono Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Ini. Engkau versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abah. Ben seru, paham ya? Nah, saiki kiai milok apa kok rocker? Dulu itu sahabat tuh rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Paham? Jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng Timur daerahnya Sulawesi butuh kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur putih Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau putih Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf nakilu ilma dzalika illallah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrah ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh nang. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaksifani mauti ahadin, wala yankisfani li khayati.
matahari dan rembulan itu ayate Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Ya pangeran di sunnah begitu. Kenapa Said Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Ya tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan yang penting orang yang dikenang. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Jadi adalah kersane Allah. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. La yang kesifani limau di ahadin wala lihayat. Lane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Lane bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edin ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah di dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi jenengan jago wae repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manake digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham, repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kula teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak eno? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane sampeyan kok perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa.
Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nasine rong khatam ya. Wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kok ora ana apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya kayak ngoten. Wong tengene kitab tata tasawuf terang Abu Yazid Al-Bistami itu dijak maku-maku pangeran di dono swarga. Ditakoki, "Ya Abu Yazid, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." Di dono neraka, "Apa Anda takut?" "Tidak ya Allah." Orang di dono alam sing winda-winda ajaib malakut, "Apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." "Ya kamu tertarik apa ya engkau?" "Manjen kowe wali tenan." Berarti wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia ya klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jarene hikam lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Kuwi lho apalah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe de nurul basirah, roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sok ben suktu Allah. Kepengin swarga mergo sok ben ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktu Allah jalan mulai sekarang. Nah kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktu Allah yo mulai. Wong pangeran anane saiki kok enteni nganti sok ben kesuwen. Cara sing aran hikam napa? Ini lau asroka laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Paham? Lah nek makom mulu diarani makom pana, cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham nggih? Wong ngono ora usah mbok sedekah, ora rapati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa ira-ira gelo, dadi yo rugi. Paham nggih? Yo tak kok iku kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan iku cek enak. Yo ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Engko yo lakoni saiki. Mulai perasaan kula nyaman oleh saat ini kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham, mbelune ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Saya ngeklaim tak tahu galah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iku zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, wong seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, nggak pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub mesti klub bingung. Jadi sukses orang ngarah dalam lagu klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu, ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah tuh ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia yo mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mata-mata dipendem. Tapi cara pangeran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning donya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata.
Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majibno jihad, cara wong sing jangkal kaya omong munafik, Nabi ku sadis wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ya ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong pindane swarga. Paham ya? Dia nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir wongso metu gori bapak lah tetep nopo? Tugale kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono. Iri wae nak gawe kiai iso gawe diri tak pejabat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok delok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong sing dirapiru, itu kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nek cara Allah kuwi zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ora ana perang sadis ora ana. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah coba matur nuwun ndek wasi. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran niku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaqtul hada fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hada fayakunu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya wasi. Sayyid Hamzah dibunuh wasi pol swarga. Wasi masuk Islam perang mati saja tol apa? Swarga ketemu di swarga. Swarga terano jendal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Padahal ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia sampai pengiran beda lah tahtaban alladzina qutilu fi sabilillah napa amata istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darani urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darani urip. Nah cara pengiran yo boten. Jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipendem jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobin amrin apa? Robi urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma roh-rohen saiki jeneng roh ning jasad roh. Bari ku yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran juara jahat nak pas gawe tsunami gempa. Nah cara pangeran yo mindah masal ning keluarga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada cita-cita ketuhan rombong. Lha boten iki mboten guyon tapi ada bang ilmune niku wonten kan. Ani kau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ni wonten waktu setengah jam. Jadi ni kuatin seperti nyanyi mulutan kono. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang nak berlebihan ya tidak. Misalnya jalu ngerameni wong terbangan, suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng Nabi jadi radika. Musiknya Israel nak ngerebana duduk ngalor gitu. Dia jam 12. Piye wae cara Quran nak bengi prioritas kuno iki bengi waean itu tetap melayani filosofi Quran kalau boten cocok. Kan kula anggere tidak mengajian, boten ate kalau tidak mengajian kudu. Wingi kula terkenal ra gelem pidato mulut iki. Usume kiai bojo kan mulut. Coba kae tam. Gus kula suwun Gus. Pengajian jenenge. Aku ora tau ngaji bengi. Yen ajinan rino lah, rino wae wong kerja.
Angel lho. Pengajian bengi ngrameni rino dadi wong Islam nganggur gitu. Nggih, naoten sore kok. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup wektu nak berangkat. Angel. Kalau jauh lagi, nak segi wis bakat ngono terus wae, dan bakate ning kono rezekine ning kono. Nah rezekiku yo kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Saya jelas ini kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nazuman yang dibuat Mahdhur Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Kayak kalau nyontohkan sedikitnya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu nggak sadar pakai nomor isek. Misalnya begini, Ga'mat da'at hunna sorofi nabiyihimi wahkum bima siktamat antihi wa tabihi fa'innahum samsu fadlunhum kawakibuan. Ga'mat da'at hunna sorof. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, dakmat da'adhun, tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutuki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang, mungkin anak pangeran, pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. So, repot loh, ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini, nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua madhahnya seputar kemanusiaan. Lah lafaz-lafaz yang dibar janji, ditiba, di maulid itu kayak itu. Itu jenis apa? Ga'mat ga'adun nasr. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasr. Iku ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh napa aras napa ulu. Iku misalnya nganti mati ini jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados kalender kudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu jadi kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan lah ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung jare Nabi Isa uga wapat. Wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung wae tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nek iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Wah, muni kelahiran dene yakin ndak tenan Yesus dilahirno 2 Desember. Nggih. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini ngendari. Sesuai itu yang katanya repot. Apa kalender yang katanya repot? Nah dia ini khawatir. Menurut dia khawatir bela apa? Bela iman. Paham? Sementara orang Islam radikal kalender ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Kelahiran. Nah kalau dari Islam mesti rapati percaya. Mau sampai tulis kata aja. Kristen wajib Al-Fatihah.